Oke, selamat pagi semuanya ya. Kembali bertemu kembali di dalam video ini mata kuliah strategi pasar ya. Nah, materi kuliah kali ini adalah tentang strategi pasar ya. Tentu Anda paham ya, tahu bahwa apa sih yang dimaksud dengan pasar itu ya. Kita tahu bahwa pasar itu adalah tempat bertemunya para pembeli dan penjual ya. Bertemu dalam rangka apa? Tentu dalam rangka untuk melakukan transaksi barang ya. Pasar dapat dibedakan menjadi ya dua ya berdasarkan tujuannya ya. Nah, ada yang disebut dengan pasar pasar konsumen dan pasar bisnis ya. Kalau pasar konsumen ya kita tahu seperti apa, dan kalau pasar bisnis seperti apa. Misalnya pasar bisnis, pasar properti, pasar keuangan, ya pasar industri jasa gitu ya. Terus jenis-jenis pasar itu ya kita tahu bahwa jenis-jenisnya ada beberapa ya, itu jasa. Nah, jenis-jenisnya terdiri dari pasar sumber daya manusia, pasar modal ya, dan sebagainya. Nah, di dalam dunia pemasaran tentu juga pasar ini tergantung ya kondisi ya, kondisi permintaan atau kondisi konsumen itu sendiri ya. Bisa juga terjadi karena faktor ekonomi ya, atau perkembangan ekonomi suatu negara atau perkembangan ekonomi suatu daerah. Misalnya di sini di daerah Bengkayang ini ya, pasar itu ditentukan juga tergantung dari kondisi ekonomi keuangan, kondisi ekonomi atau kondisi perekonomian suatu daerah. Nah, misalnya sekarang harga emas ya, dampaknya pasar emas ya, pasar emas sangat harganya semakin meningkat. Itu dampaknya juga terhadap pasar pasar konsumen ya. Misalnya pembelian barang-barang ya, jumlah permintaan barang-barang meningkat. Itu kan ada hubungannya semua, ada pengaruhnya semua ya. Nah, di sini mari kita akan bahas satu persatu mengenai kondisi permintaan dan tugas pemasaran dan contoh pada tugas pemasaran itu sendiri ya. Seperti yang pertama ini ya, kondisi permintaan pasar menurun ya, atau yang pertama tipe permintaan pasar menurun ya. Nah, kondisinya seperti apa? Misalnya kondisi permintaan atas suatu atau lebih terhadap produk perusahaan mengalami penurunan ya. Contohnya jumlah pengunjung ya semakin menurun ya. Nah, nama tugas pemasarannya apa? Remarketing. Artinya apa? Ya, marketing artinya apa? Anda sudah pasti tahu lah ya. Nah, contoh tugas pemasarannya adalah menganalisis penyebab terjadinya penurunan pada ya, dan berupaya mengembalikan permintaan menurun melalui pemasaran ulang produk ya. Misalnya kenapa dia menurun ya, mengapa dia menurun harus dianalisis dan harus melakukan apa, misalnya pengembangan produk ya, atau paham tentang karakteristik daripada pada konsumen itu sendiri ya. Terus melakukan apa? Melakukan komunikasi pemasaran agar produk kita itu sampai pada konsumen. Yang kedua adalah permintaan tidak teratur ya. Misalnya hari ini dia minta 15 unit, nah minggu depannya lagi 5 unit, minggu depannya lagi 20 unit. Itu kan tidak teratur ya. Nah, contoh misalnya ya, misalnya Anda yang pernah tinggal di kota besar tahulah ya, gimana rutinitas atau mungkin mobilitas masyarakatnya cukup tinggi ya di jam-jam sibuk. Misalnya di jam sibuk itu jam 6 sampai jam 10 itu angkutan itu pada sibuk dan
penumpangnya itu sangat padat ya. Nah, kalau di jam-jam yang tidak sibuk misalnya jam 12 gitu sampai jam 2 itu ya kondisi-kondisi atau pada saat jam-jam itu memang agak lenggang ya, misalnya karena masyarakatnya tidak banyak yang beraktivitas kalau jam-jam itu ya. Nah, tugas pemasarannya apa? Melakukan sinkron marketing ya, mengubah pola permintaan melalui penetapan harga ya. Misalnya ya harganya yang disebut dengan fleksibel harga ya, promosi dan insentif lainnya. Mengubah pola permintaan melalui penetapan harga yang fleksibel, misalnya di jam-jam itu ya, menetapkan harga ya, menetapkan harga yang fleksibel ya, terus promosi dan insentif lainnya ya. Nah, yang berikutnya adalah permintaan jenuh ya. Organisasi mengalami permintaan penuh bila mereka puas dengan volume usahanya ya. Misalnya kondisi pasar atau di saat ya produk kita mengalami namanya kinerjanya cukup bagus dan diterima oleh konsumen ya. Nama tugas masalahnya adalah maintain marketing ya, mempertahankan tingkat permintaan di tengah perubahan preferensi konsumen dan persaingan dan semakin meningkat ya. Misalnya dengan mempertahankan atau meningkatkan kualitas atau memantau kepuasan konsumen. Misalnya gini ya, jika permintaan penuh ya atau produk kita itu lagi di posisi memimpin pasar ya, kita harus apa ya, mempertahankannya itu ya dengan perbaikan dari sana sini ya, entah itu dari kinerja dari kualitas produk itu kita perbaiki, atau pelayanan kita kepada konsumen, atau menetapkan harga yang mungkin harga itu kita sesuaikan dengan harga pesaing ya. Nah, ada disebut dengan permintaan negatif ya. Nah, permintaan ini ya mengakibatkan apa ya, karena tidak suka dengan produk tertentu ya, dan mau membayar asal terhindar dari produk tersebut ya. Misalnya ya permintaan terhadap vaksinasi atau operasi bedah, misalnya kan orang yang tidak suka dengan jarum suntik ya, atau juga orang yang tidak suka dengan apa ya, melihat apa ya, ya itu tadi operasi-operasi jarum-jarum suntik ya, atau mungkin takut dengan rasa nyeri sakit. Sekarang kan ada teknologi ya, sekarang bedah itu tidak menggunakan pisau apa segala macam, sekarang dengan laser aja, sinar laser ya. Nah, nama tugas pemasarannya adalah conversion marketing ya. Menganalisa mengapa pasar tidak menyukai produk itu dan apakah program pemasaran yang meliputi rencana ulang produk, harga yang lebih murah, dan promosi yang lebih positif dapat mempengaruhi keyakinan sikap pasar ya. Melakukan promosi, menyampaikannya ya untuk meyakinkan kepada konsumen untuk memiliki produk tersebut ya. Nah, tidak ada permintaan ya, berarti kondisinya tipe permintaan tidak ada ya. Melakukan kreasi marketing ya, mencari jalan yang menghubungkan keuntungan dari produk dengan kebutuhan konsumen dan minat konsumen tersebut ya. Mencari jalan keluar ya, di satu sisi kita dapat beruntung, nah di samping satu sisi konsumen juga merasa puas, jalan tengah maksudnya ya. Nah, permintaan telaten ya, banyak konsumen yang memiliki kebutuhan namun belum puas dipenuhi oleh produk yang ada saat ini ya. Contoh permintaan laten akan merokok berbahaya, lingkungannya lebih nyaman, dan mobil bebas polusi ya.
banyak konsumen yang memiliki kebutuhan namun belum bisa dipenuhi oleh produk yang saat ini, ya. Contoh permintaan laten akan rokok berbahaya, lingkungan yang lebih aman, dan mobil bebas polusi. Nah, developing marketing, tugas pemasarannya ya mengukur serta mengembangkan barang dan jasa dan tepat untuk memenuhi permintaan, mengukur pasar serta mengembangkan barang dan jasa yang tepat untuk permintaan konsumen, ya. Jadi kita harus tahu nih, ya, produk kita ya ketika sampai pada konsumen atau tahu seminggu akan datang atau 1 tahun akan datang, ya. Kira-kira produk kita ya apakah nanti ya apakah konsumen itu bertambah, ya, atau pasar kita itu semakin bertambah, ya kita harus ukur semuanya, ya. Nah, ada yang disebut dengan permintaan yang berlebihan, ya. Jumlah permintaan jauh lebih banyak daripada yang ingin atau mampu layani perusahaan. Misalnya, permintaan konsumen itu terhadap barang kita itu tidak sebanding, ya, tidak sebanding dengan kemampuan perusahaan, ya. Nama tugas pemasaran di marketing, ya, mengurangi permintaan secara sementara atau permanen, ya. Dengan cara apa? Dengan menaikkan harga, ya. Misalnya tadi permintaan konsumen banyak sekali, ya, tapi tidak sesuai dengan kemampuan oleh perusahaan. Gimana cara untuk merem permintaan konsumen ini banyak? Yaitu dengan cara menaikkan harga, ya, atau ya promosinya kita mungkin dikurangi, ya. Nah, permintaan tidak bermanfaat, ya, produk yang tidak berfaedah akan mengurangi usaha masih untuk mengurangi pemakaiannya, ya. Misalnya menentang kampanye, ya, kampanye menentang ekstasi, minuman keras dan porno dan lain-lain, ya. Misalnya bahaya untuk mengkonsumsi miras, ya, bahaya untuk minuman keras, ya, alkohol yang komposisinya misalnya 70%, 50%, itu bahaya bagi kesehatan tubuh, ya. Membuat orang-orang yang suka produk tersebut tidak lagi makanya, ya. Menyampaikan pesan, ya, misalnya kalau kita lihat, ya, kalau Anda konsumsi rokok, ya, sering kan ada labeling itu. Di sana ada labeling kampanye tentang anti apa, misalnya jika merokok akan membahayakan apa dan sebagainya, ya. Nah, ini ada 5 level definisi pasar, ya. Ada yang disebut pasar potensial, ada yang disebut dengan pasar yang tersedia, ada yang disebut dengan pasar yang tersedia memenuhi syarat, ya. Ada yang disebut pasar yang dilayani, ada yang disebut pasar penetrasi atau penetrasi market, ya. Nah, pasar potensial maksudnya, ya, sekumpulan konsumen yang memiliki tingkat minat tertentu terhadap penawaran pasar tertentu. Misalnya, ya, semua orang menyatakan berminat memiliki sepeda motor berjenis besar, ya. Itu yang disebut pasar potensial. Nah, pasar yang tersedia atau available market, ya, sekumpulan konsumen yang memiliki minat, ya, penghasilan dan akses pada penawaran tertentu, ya. Dalam pasar yang tersedia, konsumen memiliki daya beli untuk misalnya tadi untuk membeli rumah, untuk membeli mobil, ya, untuk membeli sepeda motor, ya. Nah, pasar yang tersedia memenuhi syarat, ya, sekumpulan konsumen yang memiliki minat, ya, minat penghasilan, akses dan kualifikasi untuk penawaran pasar tertentu, ya. Misalnya pemerintah melarang, ya,
penjualan sepeda motor kepada Anda-Anda yang belum berusia 17 tahun, ya. Nah, ada yang disebut pasar yang dilayani, ya. Misalnya pasar yang dilayani, ya, misalnya saya sebagai produsen otomotif, saya hanya melayani untuk pasar daerah Sumatera, atau mungkin saya melayani hanya di pasar Kalimantan sini. Nah, sedangkan pasar penetrasi, ya, sekumpulan konsumen yang benar-benar telah membeli produk, ya. Jadi benar-benar dia memiliki produk tersebut. Ya, jadi benar-benar dia membeli produk tersebut. Oke, yang berikutnya adalah, nah, tadi ini level itu ya 5 level definisi pasar nih menurut, ya, di dalam ilmu pemasaran, ya. Nah, 3 pandangan terhadap strategi pemasaran dalam melayani pasarnya. Jadi ada 3, ya, strategi yang digunakan dalam melayani pasarnya. Nah, yang pertama adalah mass marketing, yang kedua adalah produk variety marketing, dan target marketing. Ya. Mass marketing ini adalah, ya, perusahaan atau produsen berusaha memenuhi kebutuhan semua pembeli dengan melakukan produksi massal, ya. Tujuannya tentulah dengan memproduksi massal untuk meningkatkan efisiensi, ya, dan menjangkau pembeli yang potensial atau pasar yang potensial. Jadi perusahaan, ya, mengeluarkan produknya secara besar, ya. Tujuannya tadi untuk apa? Untuk meningkatkan efisiensi dan menjangkau seluruh pasar yang potensial. Misalnya pasarnya ada di seluruh Indonesia ini, ya. Nah, produk variatif, ya. Perusahaan berusaha menghasilkan beberapa produk variatif, ya, yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda, misalnya ukuran, kualitas, model, warna. Misalnya Indofood, ya, kita tahu produknya bermacam-macam. Atau mungkin yang hobi olahraga, misalnya ya merek-merek Adidas, kan itu macam-macam, ya, produk-produknya, ya. Terus ada Coca-Cola, ada produknya macam-macam yang dia keluarkan. Nah, target marketing, ya, perusahaan melakukan segmentasi pasar, ya, kemudian memilih salah satu lebih segmen yang dianggap paling potensial, ya, yang paling potensial, dan tentu sampai potensial, ya, menguntungkan bagi kita sebagai pengusaha atau sebagai produsen, ya. Misalnya contoh, ya, perusahaan-perusahaan otomotif Harley Davidson, kan, yang hanya khusus untuk memproduksi, ya, sepeda motor besar, ya. Atau contoh, jika Anda sebagai terjun atau pengusaha-pengusaha atau mungkin produsen-produsen otomotif yang melayani untuk kelas kalangan menengah ke atas, misalnya Lamborghini dan sebagainya, ya. Yang berikutnya adalah pasar, ya. Diklasifikasikan menjadi 5 kelompok, ya, yang disebut dengan strategi cakupan pasar, strategi geografis pasar, strategi memasuki pasar, ya, strategi komitmen pasar, dan strategi delusion strategi, ya. Nah, strategi cakupan pasar ini terdiri dari strategi pasar tunggal, ya, strategi pasar multipasar, strategi pasar keseluruhan, ya, strategi geografis pasar, ya, ini berhubungan dengan daerah tempat tinggal di mana dia berada, ya, pasar lokal, regional, nasional, internasional, ya. Memasuki pasar ada yang disebut first in strategi, ya, early entry strategi, dan lagar market entry strategi. Nah,
Strategi komit pasar, ya ada strong commit strategi, overhead commit strategi, dan light commit strategi. Nah, yang kelima ini adalah market dilution strategi, ya. Strategi di marketing, planning of marginal market of strategi, dan harvesting strategi, ya. Nah, strategi cakupan pasar tunggal, ya. Mencari satu segmen yang diabaikan saat ini, yang kurang dilayani. Misalnya, selama ini, ya, segmen pasar kita itu misalnya, ya, hanya untuk pria dewasa. Ya, selama ini, ya, mungkin kita kurang terabaikan oleh kita. Padahal itu pasarnya sangat potensial. Atau mungkin selama ini pasar potensial kita, ya, misalnya untuk orang kaya, ya, mungkin selama ini kita, ya, kurang kita layani terhadap pasar tersebut, ya. Nah, strategi multi pasar, ya. Kita sebagai pengusaha harus melayani benar-benar pasar yang berbeda, ya. Tujuannya adalah agar tidak tergantung pada satu segmen saja, ya. Nah, apa yang kita harus lakukan? Ya, tentu dengan menjual produk yang berbeda dalam segmen pasar yang berlainan, ya, menjual produk yang berbeda, ya. Terus mendistribusikan produk yang sama kepada seluruh segmen yang berbeda, ya. Menjual produk, ya, yang berbeda dalam segmen pasar yang berlainan, ya, itu yang disebut multi pasar, ya. Mendistribusikan produk yang sama kepada seluruh segmen yang berbeda, ya. Misalnya segmen, ya, tadi segmennya untuk anak-anak, dewasa, orang tua, ya. Segmen pasarnya tadi ya, untuk berdasarkan geografis, ya. Nah, ini strategi geografis pasar, ya. Nah, pasar lokal, ya, berarti pasarnya ada di Mekayang, ya. Misalnya pabriknya ada di sini, ya. Pasarnya juga dekat-dekat sini aja, ya. Tujuannya adalah untuk mempertahankan kendali atas usaha yang dijalankan. Atau fokusnya kita di Kalimantan Barat, karena pabrik kita atau usaha kita itu ada di Singkawang, ya. Karena ini lokasinya dekat dengan lokasi perusahaan. Maaf. Nah, strategi regional, ya. Ini, ya, penerapan strategi ini yang terdiri 2 atau 3 provinsi di wilayah satu negara, ya. Misalnya provinsi, misalnya, ya, provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah, ya, karena masih terdapat dalam satu wilayah negara, ya. Atau mungkin provinsi Banten atau provinsi Kalimantan Barat karena masih dalam satu wilayah. Nah, strategi pasar nasional, ya, profilnya perusahaan secara nasional. Misalnya kita, ya, dari Sabang sampai Merauke, ya, kita kan nasional, ya. Misalnya perusahaan-perusahaan yang beroperasi secara nasional, ya, Indofood, Telkomsel, ada Garuda, ada Batik Air, ada Trans 7, Trans TV, ya, ada Yamaha, Honda, ya, Suzuki, ya, pabrik semen, sepatu yang berskala nasional, ya. Ada PLN, ada PLN, ada Pertamina, ya. Nah, strategi pasar internasional. Ya, kalau berbicara internasional berarti skala antar negara, ya. Misalnya pasar Eropa, pasar Asia Timur, atau pasar Amerika, pasar Eropa Timur, nah, pasar India, ya, pasar Australia, itu kan berhubungan dengan antar negara. Nah, strategi apa yang dilakukan ketika kita menembus pasar internasional? Ya, tentu harus kita sesuaikan dengan kondisi atau keadaan pasar di Eropa sana, ya. Misalnya
di Eropa sana mereka tidak suka dengan minuman-minuman yang berjenis, misalnya minuman yang tidak manis. Ya, kita harus sesuaikan dengan kondisi pasar internasional di sana. Nah, strategi memasuki pasar, ya. First in strategi, ya, memasuki pasar yang pertama kali, ya, sebelum ada pasar lain yang melakukannya, ya. Tujuannya adalah untuk meraih keunggulan dan kepemimpinan dalam persaingan sehingga para pesaing sukar menyamai, ya. Strategi apa? Oh, kita harus masuk, ya. Harus kita pertama untuk menjualnya, atau harus kita pertama mengenalkannya, atau harus kita pertama memasuki pasar itu karena perusahaan-perusahaan pesaing belum ada, ya. Nah, dengan maksudnya kita sebagai pasar yang pertama, otomatis kita akan, ya, menentukan harga sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan atau penetapan harga itu sesuai dengan kemauan kita, ya, sebagai produsen. Nah, tujuannya itu semua adalah untuk meraih keunggulan, ya, ya, untuk menantang pasar, ya. Nah, membendung apa tujuannya yang kedua adalah untuk membendung pasar pesaing, ya. Nah, hasilnya adalah penurunan biaya melalui pengalaman karena kita pertama, ya, otomatis kan pengalaman, ya. Yang kedua adalah untuk peningkatan pertumbuhan. Pertumbuhan apa? Pertumbuhan pasar, ya. Perluasan pangsa pasar, ya. Peningkatan laba, ya. Perluasan pangsa pasar, tadi pasarnya mungkin, ya, hanya meliputi segmen untuk anak kecil, ya, sekarang dewasa, orang tua, atau segmentasi pasarnya tadi hanya untuk ya kalangan menengah ke atas, sekarang menjangkau kalangan menengah ke bawah, ya. Nah, peningkatan laba jelas, ya, tujuan perusahaan tentu salah satunya adalah memaksimalkan laba atau memaksimalkan keuntungan. Nah, keunggulannya adalah kesempatan pimpin pasar, pangsa pasar yang besar, harga lebih murah dari pesaing, ya. Biasa, ya, kalau pertama masuk, ya, tujuannya adalah untuk memimpin dalam pasar itu sendiri, ya. Meraih pangsa pasar yang lebih besar dan harga lebih murah daripada pesaing, ya. Nah, ya, ada yang disebut dengan early entry strategi, memasuki pasar setelah pelopor pasar memulainya, ya. Memasuki pasar segera setelah pelopor pasar memulainya, ya. Tujuannya adalah untuk mencegah agar pendatang pertama tidak menciptakan posisi yang kuat di dalam pasar, ya. Nah, biasa kan gitu, ya. Biasa kalau pertama kali, ya, masuk gitu, ya. Ya, dia harus menguasai, ya. Nah, masuklah kita, ya, sebagai early ini, ya. Dengan tujuan adalah mencegah tadi yang pasar yang pertama agar apa, ya, agar dia sebagai pemimpin, ya, agar lama-lama menurun, ya, lama-lama menurun karena tadi kita sebagai pendatang yang kedua itu sebagai pesaing, ya. Nah, kita harus apa? Strategi apa yang kita lakukan agar kita harus bersaing dengan dia? Ya, kita harus memperbaiki kinerja dari kualitas produk kita, ya, atau penetapan harga yang kita tentukan harus kita sesuaikan dengan kondisi pasar, ya. Nah, persyaratannya adalah market strategi ini adalah market strategi yang superior, sumber daya besar, komit untuk memimpin pasar. Ya, kita harus tadi ada salah satu syaratnya. Ya, yang pertama adalah menyiapkan sumber daya yang ada,
ya memaksimalkan sumber daya, misalnya sumber daya finansial, sumber daya manusia, sumber daya teknologi yang kita siapkan itu agar nanti kita eh, agar kita mencapai atau dapat memimpin pasar itu, ya. Nah, ada yang disebut dengan Lagarde Market Entry Strategy, ya. Strategi ya strategi ini strategi memasuki pasar dalam tahap pertumbuhan akhir atau kedewasaannya. Manfaat yang dapat diperoleh sebagai pengekor ini, ya, kita sebagai ini kan pengekor nih, ya. Teknologi yang digunakan sudah tersedia, ya. Kemungkinan mencapai skala ekonomi besar. Kemampuan untuk menawarkan harga yang lebih rendah karena pengekor pengikut, ya. Teknologi yang disempurnakan sudah tersedia, ya. Kemungkinan mencapai skala ekonomi yang besar, ya. Kemampuan untuk menawarkan harga yang lebih rendah, ya. Karena kita sebagai pengekor pengikut apa yang pimpin pasar katakan harga kita ikuti, atau teknologi yang dia gunakan, nah kita mengikuti dia, ya. Nah, strategi komit pasar, ya, ada yang disebut dengan strong commit strategi, ya. Nah, strategi ini berusaha mengatasi tantangan secara agresif dengan melaksanakan strategi yang berbeda dari aspek 4P atau bauran marketing, ya. Tujuannya adalah untuk mempertahankan posisi dengan segenap kemampuan yang dimiliki, ya. Nah, strategi ini berusaha mengatasi tantangan secara agresif dengan melaksanakan strategi yang berbeda dari aspek 4P. Ya, misalnya selama ini kita melakukan promosi, ya, selama ini kita menggunakan strategi harga. Selama ini strategi yang kita gunakan adalah dengan produk. Nah, kira-kira apa yang di luar dari aspek ini? Ya, di luar dari aspek yang 4P ini. Ya, tujuannya adalah untuk mempertahankan posisi dengan segenap kemampuan yang dimiliki, ya. Mempertahankan posisi dengan segenap kemampuan yang dimiliki, ya. Kita sebagai pemimpin pasar, ya, supaya pendatang-pendatang baru itu, ya, supaya pendatang-pendatang atau penantang-penantang pasar atau pesaing-pesaing kita itu eh, tidak gampang masuk ke dalam pasar. Nah, apa yang kita harus lakukan? Ya, strategi-strategi apa yang kita harus lakukan? Ya, misalnya selama ini ya pelayanan ya harus ditingkatkan, ya. Eh, biaya misalnya biaya promosi harus kita tinggikan, ya. Sumber daya ya harus kita maksimalkan, ya. Nah, ada yang disebut average commit strategi, ya. Strategi ini berusaha memprioritaskan status quo, cara yang ditempuh dengan segala sesuatu yang sesuai dengan kebiasaan pelanggan supaya pelanggan tetap puas. Misalnya ya selama ini ya uh, konsumen kita ya harus kita layani itu, misalnya kebiasaan dia selama ini barang itu pembayarannya melalui apa? Melalui cek, ya. Pembayarannya ketika barang sudah sampai di tempat. Atau pembayarannya di muka, ya. Atau dia cara pembayaran dengan cara cicilan, ya. Atau mungkin kebiasaan ini selama ini ketika barang itu harus di packing secara rapi, ya. Atau mungkin misalnya kebiasaan pelanggan selama ini dia tetap memesan seminggu sekali. Nah, ada yang disebutkan light coming strategi, ya. Perusahaan memiliki yang hanya diperhatikan secara sambil lalu. Hal ini karena kan pasar bersangkutan bersifat stagnan, potensinya terbatas dan telah dimasuki dan dipenuhi oleh perusahaan, ya.
Ini yang disebut dengan light commitment strategi, ya. Perusahaan memiliki yang hanya diberikan secara sambil lalu, ya. Nah, ini ya biasa kalau gitu ya di dalam perusahaan gitu ya. Nah, karena potensinya tidak ada, ya permintaannya juga tidak, permintaan pasarnya juga mungkin tidak begitu banyak, dan mungkin ya selama ini ya kita perhatikan mungkin ya secara tidak serius sambil lalu aja ya, karena mungkin selama ini kita lihat karena ya tidak sangat berpotensi ya. Nah, yang berikutnya adalah market dilution ya, strategi ya. Ada yang disebut dengan strategi di marketing ya, untuk menarik minat dari banyak mungkin pelanggan terhadap produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan ya. Tujuannya untuk meningkatkan laba ya, atau loyalitas pelanggan yang semakin besar. Ya dengan cara apa? Tentu ya strategi yang kita lakukan adalah tadi dari aspek 4P ya. Dari strategi 4P tadi, produknya, kualitasnya dijaga ya, adanya inovasi-inovasi daripada produk. Terus dari segi harga, oh dari segi harga kita harus sesuaikan dengan harga yang di pasar, atau kita menurunkan harga ya, asal tidak dapat merugikan kita ya. Terus dari segi cara mengirim barang atau menjual kepada konsumen. Misalnya selama ini ya produk kita ini kurang terjangkau oleh konsumen. Gimana caranya supaya produk ini sampai kepada konsumen yang tidak terjangkau oleh kita? Ya, mungkin dengan cara mengirim atau cara mendirikan atau membuka counter-counter di tempat yang kurang terjangkau tadi. Ya, promosi, ya promosi yang gencar, ya melakukan apa pelayanan yang lebih baik lagi, atau datang kepada konsumen kita menanyakan kira-kira kurangnya di mana, apa yang kita harus lakukan. Itu semua strategi-strategi untuk apa? Meningkatkan pangsa pasar ya. Tujuannya adalah meningkatkan laba serta goodwill ya, atau agar konsumen itu semakin loyal terhadap produk kita ya. Nah, ada yang disebut dengan harvesting strategi ya. Nah, perusahaan sengaja membiarkan pangsa pasarnya menjadi turun karena produk kita ini sudah semakin atau menemukan titik jenuhnya ya. Nah, dukungan terus-menerus untuk mempertahankan pangsa pasar yang tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh. Karena udah mencapai titik jenuh, nah, segala daya upaya kita harus lakukan terhadap terhadap produk kita itu ya. Dan udah segala daya upaya yang kita harus lakukan, tapi tidak menemukan hasil yang atau tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi tidak sebanding dengan upaya kita dengan hasil yang dicapai ya. Kita udah berusaha semaksimal mungkin ya, memperbaiki sana sini, mencari pangsa pasar baru, melakukan promosi yang gencar, tapi tidak apa ya, tadi tetap konsumen itu tidak bertambah, atau konsumen itu sudah beralih kepada produk yang lain ya. Misalnya ya, karena tadi ya produk itu udah mengalami ya apa ya, mengalami penurunan ya di pasar ya. Karena apa? Mungkin karena konsumen sudah tidak suka lagi dengan produk kita, atau konsumennya itu
lari kepada produk lain, ya segala upaya yang kita harus lakukan memperbaiki, entah itu di pelayanan, entah itu kita memperbaiki kualitas pelayanan, terus harga juga kita turunkan, tapi konsumen juga tetap tidak bertambah, ya. Jadi apa biaya yang kita keluarkan tidak sebanding dengan apa laba yang kita dapat, ya. Investasi besar tapi laba tidak sebanding dengan investasi yang kita keluarkan tadi, ya. Oke, sampai di sini dulu ya untuk materi kali ini, ya. Saya mohon maaf jika ada yang kurang jelas, ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang jelas atau informasi yang kurang jelas atau yang materi yang saya sampaikan kurang paham, kurang jelas. Ya, kalau memang kurang jelas, mari kita diskusikan bersama-sama, bertanya melalui apa? Melalui WhatsApp group atau di LMS. Ya, karena ini adalah video singkat, ya. Karena video ini tidak apa ya, mungkin tidak efektif ya diskusi yang bertatap muka langsung di kelas. Oke, sampai di sini dulu ya. Selamat pagi dan sampai jumpa lagi di video yang berikutnya.